Salam. Boleh katakan ke kiri kanan, Happy Sunday. Boleh? Sambil senyum. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara ya, iman yang bertumbuh. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika iman kita bertumbuh, maka orang tersebut akan mengalami banyak hal yang selama ini mungkin ketika tidak bertumbuh, tidak dialami oleh orang tersebut. Orang yang bertumbuh, orang yang tetap kuat ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menghadapi masalah dalam hidupnya. Mereka tetap bisa teguh, bisa tetap berdiri, berpercaya kepada Tuhan. Kemudian orang tersebut juga orang yang bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang yang bisa hidup di dalam kekudusan. Dan mereka orang-orang yang bertumbuh secara iman, mereka pun akan mengalami perubahan hidup. Perkataan, karakternya, perilakunya akan berubah. Dan juga tentunya mereka akan menjadi teladan. Teladan di dalam lingkungan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mereka akan menjadi teladan. Tentu ini yang diinginkan oleh Tuhan dan juga oleh kita umat Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita ke gereja tapi tidak pernah berubah, kalau kita mengiring Tuhan selama ini tidak pernah berubah, disayangkan Bapak Ibu. Dan Tuhan, saya yakin Dia sedih melihat kita. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali. Ketika seseorang imannya bertumbuh, maka akan mengalami perubahan-perubahan ini. Nah, tentunya kita ingin mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk bagaimana supaya iman kita bertumbuh, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bagaimana tentang iman itu. Supaya masuk ketika saudara bertumbuh pun saudara mengerti. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat ini Bapak Ibu saya. Dasar itu dalam bahasa Yunaninya hypostasis, keyakinan. Nah, dari segala sesuatu itu pragma. Pragma artinya kenyataan. Berarti keyakinan akan kenyataan yang akan kita harapkan. Yang kita harapkan itu belum terjadi Bapak Ibu. Semua yang kita harapkan belum terjadi. Tetapi kenyataannya sekarang itu belum terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi herannya di dalam bahasa Yunaninya itu blepo. Blepo itu artinya apa? Tapi Allah lihat. Kita sebagai manusia belum lihat, tapi Allah sudah melihat. Nah ini, jadi ternyata iman ini adalah sesuatu kenyataan sekarang yang kita akan harapkan ke depan sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Dan bukti dari apa yang belum kita lihat, tapi Allah sudah melihat jauh ke depan. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, di dalam kehidupan Abraham. Ini Roma 4 ayat 18 dan 20. Coba kita perhatikan. Roma 4, 18-20, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Coba lihat Bapak Ibu, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak, dia menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi kenyataannya ketika bicara ini kira-kira Abraham sudah mengalami itu enggak? Sudah punya anak belum? Belum. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataannya usia Abraham sudah 100 tahun. Tubuhnya sudah lemah.
Sarah juga sudah tertutup rahimnya, sudah menopause. Antara kenyataan dengan yang diharapkan dengan janji Tuhan berbeda sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Abraham saat itu yang pertama tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya sudah 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Itu kenyataan. Tetapi Tuhan berjanji katakan bahwa dia akan menjadi bapa banyak orang. Bapa segala bangsa, banyak bangsa. Keturunannya banyak seperti bintang di langit. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan katakan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Wah, luar biasa. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini iman Bapak Ibu. Sesuatu kenyataan belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dia sudah percaya. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Inilah iman. Bapak Ibu sudah jelas mengerti ini? Jelas mengerti? Kalau mengerti boleh. Ya, saya berharap mengerti ya. Iman ini contohnya persis seperti yang dialami oleh Abraham. Nah, coba kita lihat juga yang dikatakan oleh Paulus 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waktu itu Rasul Paulus dalam keadaan tertekan, dipukul, dicambuk, dipenjarakan. Dan dia katakan hidup kami ini hidup karena percaya. Tubuh saya sekarang, kata Rasul Paulus, tubuh aku sekarang dalam kondisi menderita. Aku sekarang masih di dalam tubuh ini, kemah ini. Tapi suatu kali aku akan bersama-sama dengan Allah. Di dalam tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Dia punya pengharapan sesuatu yang tidak dia lihat. Yang belum dia lihat. Tetapi dia tetap percaya. Nah, orang Kristen banyaknya sekarang melihat dulu baru percaya. Kalau sudah diberkati Tuhan baru percaya Tuhan itu hebat. Tuhan itu sumber berkat. Kalau saya sudah disembuhkan, baru saya percaya kepada Tuhan. Ini yang sering kali ada. Saya mau tetap ke gereja setia kalau Tuhan kasih buat anak muda. Pasangan hidup yang saya inginkan. Nah itu ya, yang sering kali kita orang-orang percaya melakukan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, tahukah? Kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Tidak mengerti sebenarnya Tuhan sudah banyak melakukan banyak hal buat kita. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ya, anak Bapak Ibu nih, kalau saya contohkan. Waktu anak Bapak Ibu masih kecil, masih umur 3 tahun, 4 tahun. Sering gak Bapak Ibu selamatkan dia dari banyak hal? Jatuh, mau kena benda tajam, saudara angkat. Benar gak? Mau jalan ke jalan raya, mobil lagi ini, sudah cepat angkat. Mau ternyata apa? Kira-kira ada yang berbahaya apalagi, pegang-pegang pisau, saudara ambil. Tapi sudah besar, kemudian anak saudara sudah agak besar minta sepeda kepada saudara. Pak, Ma, aku minta sepeda. Kata papanya, belum. Kamu nggak akan saya kasih dulu ya, belum waktunya. Wah, anak itu marah sekali. Saya nggak mau lagi nyebut bapak, aku nggak mau lagi nyebut mama. Aku lebih baik anak orang lain. Ada yang seperti itu? Ada ya mungkin anak seperti itu. Dia tidak sadar banyak hal yang sudah dilakukan oleh bapaknya, oleh ibunya. Nah seringkali kita juga sama. Kita banyak ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini saya lihat Bapak Ibu sudah lolos dari COVID-19. Bapak Ibu sudah lolos dari COVID-19. Saudara sekarang bisa hidup, bisa beribadah, itu kasih karunia Tuhan. Nah sekarang
Ketika saudara ada di sini, kemudian saudara minta Tuhan, aku sembuhkan Tuhan. Kemudian sama Tuhan belum dijawab. Saudara bilang, kalau aku nggak sembuh, aku nggak mau lagi ke gereja, aku nggak mau lagi doa sama Tuhan. Kita kayak anak kecil tadi. Tuhan, aku belum punya pekerjaan, tolong saya Tuhan. Seringkali kita seperti itu dan ketika Tuhan belum jawab, saudara katakan, aku nggak mau lagi ibadah. Pokoknya kalau Tuhan belum jawab, aku nggak mau ibadah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita seperti anak tadi. Padahal kita banyak hal, kesehatan kita. Banyak hal Tuhan tolong. Mungkin harusnya kita mengalami kecelakaan tapi Tuhan hindarkan itu. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita yang kita tidak tahu. Yang kita mungkin tidak berucap syukur, padahal Tuhan kerjakan banyak hal. Saudara mungkin bisa dikuasai oleh kuasa kegelapan tapi Tuhan hindarkan itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang tidak kita lihat. Yang mungkin kita tidak perhatikan sampai sejauh ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan ingin kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Tuhan ingin kita terus bertumbuh. Sehingga hidup kita menjadi dewasa. Tadi ya. Tetap percaya di masa-masa sulit sekalipun. Tetap beriman kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar iman kita bertumbuh? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita ingin bertumbuh, kita harus semakin mengenal pribadi Allah. Kita harus semakin mengenal siapa Dia. Saudara, kalau saudara mengenal seseorang, kemudian saudara yakin orang itu karakternya baik, dia jujur, dia berintegritas. Ketika dia bicara apapun kita akan percaya, betul nggak? Kita akan percaya kepada dia. Nah begitu juga kalau kita percaya kepada pribadi Allah, kalau kita percaya kepada Allah, maka hidup kita akan juga hidup percaya kepada Dia. Kita memiliki iman yang semakin teguh. Nah tadi Abraham dengan Paulus itu adalah orang-orang yang mengenal pribadi Allah. Dia tahu persis siapa Allahnya, bagaimana karakter Allah. Dia tidak pernah salah ketika dia menyampaikan sesuatu. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Selalu ketika berkata pasti digenapi. Itu dialami oleh Abraham, itu dialami oleh Paulus. Sehingga ketika Tuhan bicara kepada dia, meskipun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak lihat pengalaman seseorang ya. Di dalam 1 Samuel 17 itu orang Israel itu dengan Saul itu adalah pasukan yang paling ditakuti Bapak Ibu. Ditakuti oleh semua bangsa-bangsa. Karena ketika dia menyerang, semua bisa dibabat habis. Tapi suatu kali di dalam 1 Samuel ternyata Bapak Ibu Saudara dia melawan orang Filistin. Dan ketika melawan orang Filistin, ternyata strategi yang dilakukan oleh orang Filistin berbeda. Tidak rame-rame, tapi dia tantang. Siapa di antara orang Israel yang berani melawan aku? Tampil seorang namanya Goliat. Kalau berani, maju. Kalau aku kalah, maka seluruh orang Filistin menjadi hambamu. Tapi kalau kamu kalah, seluruh orang Israel menjadi hambaku. Menjadi hamba orang Filistin. Wah, itu yang terjadi semua. Tawar hati dan ketakutan sangat besar. Memiliki ketakutan yang besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ininya ya. Ternyata setelah dihitung-hitung oleh saya ya, tinggi Goliat 2,74 meter lebih. Wah, saya 1,70 tambah 1 meter lagi. Waduh, tinggi ya. Udah tinggi dia pakai ketopong tembaga kepalanya. Kepalanya pakai ketopong tembaga. Jadi kalau ada yang mau menyerang, mau memanah, kena dulu kepada tembaga. Kemudian baju jirahnya bersisik 57 kilo. 57 kilo itu anggaplah sekarung gula ya. Kalau Bapak Ibu lihat,
Itu berat sekali, tapi dia kuat ya, heran. 57 kilo. Memakai penutup kaki dengan tembaga. Kakinya dengan tembaga, jadi mau diapa-apakan semuanya tertutup rapat. Tombaknya itu seperti balok tukang tenun. Mata tombaknya hampir 7 kilo. Mata tombaknya. Dia pegang. Dan ada orang yang melindungi dia pakai perisai. Jadi Goliat di belakang, di depannya ada orang pegang perisai. Wah, orang Israel ketakutan semua. Lari. Suatu kali ada satu pribadi yang beda. Daud. Dia masih kecil, masih remaja, kemudian disuruh papanya, ayo lihat itu kakak-kakakmu yang jadi prajurit. Akhirnya dia pergi ke sana, dan ketika Daud di sana dia kaget melihat kondisinya para prajurit berlarian, bersembunyi, tidak ada yang berani melawan Goliat. Kemudian Daud, ini ada apa ini? Itu siapa itu? Orang yang tidak bersunat ini nantangin. Kemudian kakaknya ketemu, hei kamu itu urus kambing domba yang 2-3 ekor, urus itu. Ngapain kamu ke sini? Cuma lihat orang mau berperang. Dia dihina oleh kakak-kakaknya. Nah kemudian di 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 26, kemudian berkata orang Israel, karena Daud nanya-nanya gitu ya. Kemudian dia bilang gini, di 1 Samuel orang Israel berkata begini, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Bapak Ibu Saudara, ternyata ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Daud. Ketika Daud, ini siapa ya? Dia sampai kaget begitu ya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, orang-orang mencemooh dia. Kemudian tahu-tahu orang-orang ini bilang, oh ternyata ini berani nih. Si anak Isai ini kok berani sekali dia ya. Itu 2 meter lebih, kok dia anak masih kecil, masih remaja kok berani sekali. Nah kemudian tahu-tahu Saul dengar, itu ada anak Isai itu, adik-adiknya si Abinadab sama yang lain-lainnya. Itu datang ke sini, nanya-nanya, kayaknya dia berani loh itu maju. Kemudian dipanggil sama Saul, Daud kemari. Dan kemudian ketika bertemu, Daud bicara seperti ini. 1 Samuel 17 ayat 32-33. Baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, jangan ada yang ngantuk ya. 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lihat, pemimpin tertinggi ragu akan kemampuan Daud. Kamu ini istilahnya ya, kalau kata-kata saya hari ini, kamu ingin mati aja. Itu lihat, Goliat itu begitu hebat, besar. Dia sudah biasa dari mudanya menjadi prajurit. Kamu ini masih muda, belum pernah jadi prajurit. Coba saya mau tanya ya, menurut saudara, iman itu nekat atau iman itu pakai perhitungan? Coba yang mengatakan nekat. Oh nekat ya, yang pakai perhitungan. Wah enggak semua juga, bingung ya. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 34-35. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dan bahasa lain, terjemahan lain, menghina Allah yang hidup dan pasukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini, ternyata Daud katakan hambamu ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. Dan ketika menggembalakan kambing domba itu, ternyata ada singa, ada beruang yang hendak menerkam kambing ini. Tapi aku mengalahkan mereka. Luar biasa Daud. Singa dia kalahkan, dia robek gitu. Beruang dia pun ambil janggutnya, dia pukul. Sudah biasa aku melakukan itu. Bukan sampai situ, dia ngejar itu singa sama beruang. Kalau sudah lari dia kejar. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan melatih iman Daud dalam keseharian dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia sendirian anak remaja, ada domba, ada kambing cuma beberapa ekor, ketika ada singa, dia lawan. Kira-kira siapa yang bantu dia? Tuhan ya Bu ya. Daud akui itu di ayat berikutnya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Luar biasa. Daud tahu, tiap hari dia ada di satu tempat di pekerjaan yang diminta oleh bapaknya Isai. Tapi di situ dia dilatih oleh Tuhan, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat. Tuhan sudah menolong dia ketika dalam keseharian, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat ternyata iman itu tidak nekat. Pakai perhitungan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah mengalami banyak hal yang Tuhan tolong dalam hidupnya. Saudara pun begitu Bapak Ibu. Kita pun sama. Ketika kita dalam keseharian dilatih oleh Tuhan, mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mengalami masalah di dalam pekerjaan, Tuhan tolong. Ketika kita terus berharap sama Tuhan. Dan itu yang membuat Daud makin mengenal Tuhan. Di dalam keseharian, saya yakin Paulus, Abraham pun, kenapa dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Imannya terus tumbuh dan tidak pernah goyah. Karena dia di dalam kesehariannya dilatih oleh Tuhan. Dilatih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam keadaan masalah, mungkin sekarang dalam masalah sakit penyakit, saudara dalam masalah pekerjaan, ekonomi, saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Supaya kita memiliki iman yang makin teguh kepada Tuhan. Kita makin kuat kepada Tuhan. Iman kita makin tumbuh. Saudara, ketika kita ada masalah bukan berarti kita mengecilkan masalah. Kenapa beda antara Saul dan Daud? Kalau Saul, Bapak Ibu, Saul dia fokusnya kepada masalah. Goliat udah besar, udah 2 meter lebih, dibesar-besarin lagi. Wah itu hebat, dari muda dia prajurit, udah hebat. Dibesar-besarin, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa sama Tuhan yang menolong dia di dalam peperangan-peperangan yang sudah dilalui oleh dia. Tetapi Daud, lihat Bapak Ibu, dia ingat, aku setiap hari, aku banyak ditolong oleh Tuhan. Tuhan itulah menjadi kekuatan aku, dialah sumber hikmat, sumber pertolongan aku. Aku yakin kalau Tuhan tolong dulu, Tuhan juga akan tolong ketika aku menghadapi Goliat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pun harus seperti itu Bapak Ibu. Saudara mungkin sekarang menghadapi sakit penyakit, saudara bisa katakan, ya Tuhan, sekarang aku sakit, tapi aku yakin Engkau sanggup menyembuhkan. Engkaulah penyembuhku, aku tidak khawatir.
ketika menghadapi mungkin di dalam pekerjaan, saudara masalah usaha, macet, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saudara akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, usahaku macet memang Tuhan. Tapi aku punya Allah yang bisa memberikan jalan keluar kepadaku. Aku percaya tetap kepada Tuhan. Bahwa janji-janjimu itu tetap buat aku. Saudara bisa katakan itu. Apapun masalahnya, Tuhan bisa katakan. Saudara bukan menghilangkan kenyataan. Tidak. Tapi saudara memperkatakan dengan iman. Dan saya yakin Tuhan sedang melatih kita supaya kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saudara mau makin mengenal Tuhan setiap hari? Boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang bertepuk tangan berarti mengatakan, Tuhan, aku mau makin mengenal Tuhan. Di saat-saat sulit sekalipun. Di saat-saat mengalami penderitaan sekalipun, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, kita harus berada dalam komunitas orang percaya. Kita lihat Markus 22 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu lihat dalam kisah ini, kalau orang lumpuh itu ya tidak punya teman, komunitas orang percaya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang lumpuh itu pasti akan ada di rumah, betul? Enggak ada yang membawa dia. Tapi dia bersyukur, dia punya teman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia digotong, ayo aku percaya loh Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kamu. Dia itu Allah yang bisa mengampuni dosamu. Ayo aku angkat. Dan si orang yang lumpuh ini, ya oke, saya mau. Akhirnya dia dibawa kepada Tuhan Yesus. Bersyukur Bapak Ibu, dia memiliki komunitas orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata komunitas ini yang komunitas orang-orang benar tentunya ya, itu membuat seseorang bisa mengalami terobosan. Dari yang tidak pernah dialami itu akan dicapai oleh orang tersebut. Kalau dia sendiri tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya komunitas, ada banyak hal yang bisa kita capai daripada kita sendirian. Saya ingat beberapa ya dari Bapak Ibu yang ikut grup ya, pelayanan, Komsel, Bikom. Ternyata di situ mereka saling hari ini saya baca Nahum sekian, ayat sekian. Oh, yang lain juga, iya saya baca. Akhirnya semua tergerak untuk membaca. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka baca, mereka selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Coba di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Sekali saja. Udah, wah banyak. Pilih. Wah, puji Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekarang masuk komunitas sel di grup, itu mereka tiap hari itu, saya sudah baca ini. Wah, itu akhirnya semua mengalami itu. Semua akhirnya ini. Coba Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang punya anak umur 5 tahun, kemudian anak ini tiap kali dikasih makan oleh babysitternya, dikasih makan, disuapin. Suatu kali anak ini dibawa ke satu tempat, itu ada yang ulang tahun. Ketika di tempat ulang tahun itu, orang-orang lain, anak-anak lain seusia dia makan sendiri. Kemudian kok dia sendiri ya?
Yang lain kok makan sendiri, kok saya harus disuapin. Begitu babysitternya ngasih makan, enggak, aku makan sendiri. Ini coba lihat. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang ada dalam komunitas yang benar, tepat, bahkan apalagi orang percaya, maka dia mengalami terobosan-terobosan. Mengalami hal-hal yang selama ini mungkin dia tidak lakukan ketika sendiri. Bapak Ibu Saudara, penting komunitas sel ini. Ada peribahasa mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi kalau kita ingin jalan cepat, sendiri silahkan. Tapi kalau ingin jauh jaraknya, kita harus jalan bersama-sama. Harus ada komunitas, karena cukup jauh. Ketika saudara jatuh ada yang membangunkan, ketika saudara ada yang sudah lelah ada yang menopang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dalam komunitas saudara akan ditopang, saudara akan diteguhkan, saudara akan kuat ketika menghadapi masalah. Saya komsel dulu lama sekali ya, dari awal saya jadi PKS terus ya, di rumah terus tiap hari Rabu atau Selasa. Tapi saya senang sekali Bapak Ibu, karena ketika saya lemah, saya dikuatkan sama yang lain. Saya lagi lemah, orang yang baru datang bersaksi, ditolong oleh Tuhan, dan saya dikuatkan. Itu saling mendukung, saling menguatkan. Saudara, ketika dalam komunitas sel, itu ternyata kita itu seperti ada di dalam kelompok yang bisa saling membangun. Coba saudara ya, saya pernah lihat ada singa, dia berjalan sendiri, dia hebat. Tapi dia jalan sendiri, kemudian dikeroyok oleh hewan hena, dikeroyok. Dia kewalahan dan akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kelompok itu, kalau hewan itu ya dalam kelompok, dia nggak mudah diserang. Nah begitu juga Bapak Ibu, ketika kita dalam komunitas orang percaya, kita saling didoakan satu dengan yang lain, saudara saling diteguhkan. Saudara juga yang selama ini mungkin melakukan dosa ketika dalam kelompok sel, ternyata dia pun mengalami yang sama dan dia bisa keluar. Sehingga saudara mengalami sesuatu yang hikmat baru. Oh caranya gitu ya, supaya saya terus tidak hidup dalam dosa. Oh caranya gitu ya, supaya saya berhasil dalam usaha. Kadang-kadang ada kesaksian-kesaksian di dalam Bikom itu, di dalam komunitas kecil itu. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam komunitas, itu yang membuat kita kuat. Dan saya yakin komunitas kita ya, Bikom itu selalu membawa orang untuk lebih dekat sama Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Saudara akan makin mengenal Tuhan. Saudara akan makin kuat di tengah-tengah komunitas. Saudara, hari ini ada ministry fair ya. Bapak Ibu Saudara mau pelayanan apa saja boleh daftar hari ini ya. Di depan, nanti ada pengurus ya Pak Billy ya. Ada di depan, silahkan Bapak Ibu Saudara daftar. Saudara ketika menjadi kelompok, di dalam kelompok orang-orang percaya, pelayan-pelayan, saudara makin diteguhkan, makin kuat. Saya lihat jarang ya orang-orang yang, mungkin adalah satu, tapi jarang saya lihat orang yang ada dalam kelompok sel, itu ternyata suaminya selingkuh begitu ya, cerai, itu jarang. Karena kenapa? Ada yang mengawasi. Ada pemimpin kelompok saya, jangan begitu. Saya juga pernah mengalami itu, tapi saya makin dekat sama Tuhan dan akhirnya ada saling memaafkan. Akhirnya ada rekonsiliasi. Jadi penting Bapak Ibu Saudara ada di dalam komunitas, baik pelayan maupun di dalam Bikom. Saudara masuklah di dalam pelayanan-pelayanan. Saudara akan makin kuat, iman saudara akan makin kuat. Karena ada komunitas yang menolong Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak yang lain ya yang bisa disampaikan. Tetapi dua hal ini yang garis besarnya begitu ya. Garis besarnya, saudara harus makin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan setiap hari. Melalui kehidupan sehari-hari saudara. Baca firman, saudara mengalami banyak hal dan imani itu. Kemudian melalui kelompok sel.
Pengkhotbah 4 ayat 9, 10, 12 ini ayat terakhir Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Bapak Ibu sudah harus ada teman ya. Harus ada komunitas orang-orang percaya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saudara akan mendapatkan dukungan. Saudara makin cepat kerohanian, iman saudara makin tumbuh. Dan saudara ada saling menolong satu dan yang lain. Saling mendukung di dalam doa. Dan di dalam komunitas itu saudara makin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu Saudara di dalam olahraga ya, bulu tangkis. Kita masuk dalam tim, berlatih. Tetapi ketika saudara ada di lapangan bermain kejuaraan, saudara bersendiri. Tetapi di dalam komunitas itu dilatih, ayo latih, ada sparring partner. Tetapi ketika sendiri dia harus memiliki iman yang kuat. Nah begitu juga kita. Kita pun begitu. Ketika dalam komsel kita dicas lagi. Di dalam ibadah seperti ini kita dicas lagi. Tetapi ketika saudara sendiri di dalam pekerjaan. Senin sampai Sabtu. Saudara sendiri. Dan iman saudara tetap kuat. Karena tadi kita dilatih oleh Tuhan. Makin memiliki iman yang teguh. Dan di dalam komunitas juga kita dilatih. Untuk terus ada dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara mendapat sesuatu hari ini dan saudara bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara lemah, ketika saudara tidak kuat menghadapi banyak hal, ingat ada Tuhan dan Tuhan sedang melatih kita. Bukan untuk membuat kita jatuh, membuat kita binasa, tapi membuat kita makin kuat, makin hebat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan.